Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang menyaksikan video pembelajaran morfologi bahasa Indonesia bersama saya Kinkin Puput Kinanti. Pada sesi yang lalu Anda sudah belajar mengenai definisi morfologi. Nah, saat ini Anda akan belajar mengenai dua hal. Jadi saya akan membagi video hari ini dengan dua materi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai objek kajian morfologi, dan yang kedua, kita akan belajar mengenai morfem. Nah, yang pertama, kita akan belajar mengenai objek kajian dari morfologi. Jadi, kita flashback dulu ya, pengertian dari morfologi pada definisi morfologi pada pertemuan yang lalu. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai proses pembentukan kata. Nah, sekarang objek dari kajian morfologi itu kira-kira apa saja ya? Jadi, objek kajian morfologi itu kita akan menjelaskan mengenai ada satuan-satuan morfologi. Dan yang kedua adalah proses-proses morfologi, dan yang ketiga adalah alat dalam proses morfologi. Satuan dari morfologi. Morfologi adalah ilmu yang membahas mengenai pembentukan kata. Nah, pembentukan kata itu dapat dimulai dari morfem, kemudian menuju kata. Jadi, satuan morfologi terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah morfem dan yang kedua adalah kata. Morfem dan kata ini adalah satuan morfologi. Morfem itu apa ya? Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Morfem dapat berupa akar atau dasar dan dapat pula berupa afiks. Bedanya, akar dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, sedangkan afiks tidak dapat. Mengenai akar dan afiks ini akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Tetapi yang jelas bahwa morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Dan yang kedua adalah kata. Kata adalah satuan gramatikal yang terjadi sebagai hasil dari proses morfologi. Kemarin saya menjelaskan bahwa morfologi adalah proses pembentukan kata. Nah, berarti kata adalah satuan terbesar dari morfologi. Sedangkan morfem adalah satuan terkecil dari morfologi. Karena pada akhirnya kita akan melihat bagaimana proses pembentukan dari kata. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan ya mengenai satuan dari morfologi. Ada dua, yaitu morfem dan kata. Sedangkan proses morfologi itu melibatkan tiga komponen. Yang pertama adalah dasar atau bentuk dasar, dan yang kedua adalah alat pembentuk, dan yang ketiga adalah makna gramatikal. Nah, dalam proses morfologi, dasar atau bentuk dasar merupakan bentuk yang mengalami proses morfologi. Jadi ada bentuk yang nantinya akan mengalami proses morfologi, disebut sebagai bentuk dasar. Dasar ini dapat berupa bentuk polimorfemis, yaitu bentuk yang berimbuhan, bentuk ulang, atau bentuk gabungan. Yang kedua adalah alat pembentuk. Alat pembentuk kata dapat berupa afiks dalam proses afiksasi,
dapat berupa pengulangan dalam proses reduplikasi dan dapat berupa penggabungan dalam proses komposisi. Jadi saya jelaskan lagi ya, alat pembentuk kata, jadi alat yang digunakan untuk membentuk kata itu biasanya itu afiks jika prosesnya adalah proses afiksasi. Seperti di ditambah sapu, di adalah afiks, ditambah sapu adalah dasar. Dalam proses afiksasi, di ditambah sapu menjadi disapu, yaitu membentuk kata disapu. Ini merupakan alat pembentuknya berupa afiks karena menggabungkan afiks di dengan bentuk dasar. Yang kedua adalah pengulangan, seperti kata lari diulang lagi. Lari itu disebut sebagai alat pengulangan, yaitu dalam proses reduplikasi. Dan penggabungan dalam proses komposisi. Contohnya adalah meja ditambah hijau adalah penggabungan dalam proses komposisi. Nah, selanjutnya adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul dalam proses gramatika. Jadi makna yang kemudian dapat kita pahami dari proses pembentukan kata tersebut. Misalnya, rumah yang mengalami proses pengulangan atau proses reduplikasi rumah menjadi rumah-rumah memiliki makna yang berbeda dengan makna yang asalnya. Rumah-rumah artinya memiliki ada banyak rumah, ya. Jadi dalam proses morfologi itu melibatkan ada bentuk dasar, ada alat pembentuk, dan ada makna gramatikal. Contohnya ya tadi bentuk dasar, misalnya dalam proses afiksasi berarti ada ini merupakan afiks, kemudian ini merupakan bentuk dasarnya, bentuk dasarnya adalah misalnya masak. Ini adalah bentuk dasar, kemudian alat pembentuknya adalah afiks, contohnya afiks adalah Kemudian ada makna gramatikal dari pembentukan kata tersebut. Jadi, memasak memiliki makna adalah melakukan kegiatan memasak. Ya, ada melakukan kegiatan. Jadi dalam proses morfologi itu selalu ada bentuk dasar, ya ini, dan kemudian ada alat pembentuk dan ada makna gramatikal. Ya baik. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai morfem. Nah, untuk morfem ini kita sudah tahu tadi ya, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Tetapi karena videonya nanti akan terlalu panjang, maka untuk morfem ini akan saya buatkan untuk sesi atau video yang lainnya. Demikian ya untuk video saat ini, sesi ini semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di forum kelas. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.